Soto unyil RP 5.000 aja pemirsa. Halo pemirsa incip-incip. Hari ini hawanya betul-betul panas-panas hot ya. Hotnya nggak cuma di mulut aja, hot semua badan pemirsa ya. Tapi kali ini di episode incip-incip hari ini seperti biasa ya, kita mau mencoba suasana baru, kita mau keluar, dan tentunya hari ini saya menemukan yang namanya soto unyil hanya Rp5.000 aja. Ini ternyata suasananya juga mengesankan ya bagi saya ya. Ini dekat dengan perkebunan, kemudian dengan sawah, kemudian gemericik terdengar suara air, kemudian ya tidak jarang banyak kendaraan lah di sini ya. Saya rasa juga lokasinya sangat strategis dan pasti juga nyaman buat kita untuk makan di soto unyil Rp5.000 aja. Berapa ya? Mumpung panas, saya mau cari yang panas-panas. Kira-kira panasnya kayak apa ya? Kita cobain aja ya, soto unyil Rp5.000. Akhirnya sampai. Aduh, perjalananku sungguh-sungguh sangat melelahkan dan panjang pemirsa incip-incip ya. Akhirnya Anti Arjanti sampai di soto unyil Rp5.000 aja pemirsa. Ini ya pemandangannya estetik banget ya. Ini sampai ke belakang, ini bangunannya nuansa joglo jadul gimana gitu ya. Ini konon katanya ini ada di kawasan Jalan Embong Anyar, Kelurahan Temas, Kota Batu pemirsa. Ini pokoknya buat pemirsa incip-incip yang mau ke arah Kelurahan Temas bisa ya mampir dulu street Menggo yang namanya soto unyil Rp5.000. Nah, ini sampai ke belakang ini pemirsa ya, ini ada perkebunan, dimana ini perkebunan sayur, kemudian seperti ini juga ada tanaman lombok ya ini ya. Jadi meskipun ini lokasinya strategis dan juga bernuansa joglo, ternyata juga banyak menanam tanaman-tanaman yang ternyata banyak memiliki fungsi di tubuh kita pemirsa ya. Soto unyil Rp5.000. Kira-kira rasanya gimana ya? Atau kita langsung aja ke pemiliknya ya? Kita cobain yuk. Gede banget pintunya ya, aduh masuk ke sini langsung rasanya seger, adem, ayem gitu ya. Tadi habis panas-panas, kepingin nyari yang panas-panas. Sekarang saya udah ada di dalam ruangan ini ya, di dalam bisnis kuliner yang namanya soto unyil Rp5.000 aja ya, Rp5.000. Mek 5.000-an pemirsa ya. Nah, ini perlu pemirsa incip-incip ketahui kalau di sini itu untuk pintu ini ada dua sisi pemirsa. Yang di bagian pintu depan yang lurusnya kebun sayur, dan yang kedua adalah yang di sampingnya pemirsa. Nah, ini untuk ukuran dan bentuknya juga sama-sama besar ya. Buat pemirsa yang mungkin yang badannya agak tinggi, agak sangat tinggi, nggak usah khawatir ya, karena ini untuk ukuran pintunya seluas samudera pemirsa ya. Nah, karena berhubung ini adalah berkonsep joglo lawas pemirsa, ini pasti
namanya joglo di mana-mana pasti kalau kita masuk rasanya adem dingin pemirsa ya. Ini sama seperti yang sekarang saya rasakan ketika saya ada di soto unyil Rp5.000 aja ya. Ini juga unik pemirsa, ternyata di dinding-dindingnya juga diletakkan yang namanya ini aneka macam antikan. Itu ada piring antikan pemirsa, ada sekitar berapa itu ya, 15-an ya. Ada yang warna biru, putih dan lain sebagainya. Ini juga menunjukkan bahwa semakin menambah efek dari joglo ini agar semakin kerasa bahwa oh ini loh joglo yang benar-benar jadul ya. Ini cuma ada di soto unyil Rp5.000 aja. Nah, selain ada yang namanya antikan-antikan itu pemirsa ya, piring gitu. Ini juga ada yang namanya ini kursi ya. Kursinya kalau kursi zaman dulu emang biasanya kan lebih suka yang ke jadul-jadul gitu ya. Nah, ini untuk ukuran ini kelihatan banget. Ini adalah yang jenis antikan ya. Nah, kira-kira ini ibunya kemana ya? Mungkin masih persiapan ya. Saya mau jelaskan juga untuk kursinya di sini. Ini juga kursinya bernuansa antik-antik ya, seperti namanya, sesuai namanya bahwa emang ruangan ini didesain dengan model yang sangat antik begitu. Jadi untuk kursi, meja, hiasan dinding semuanya bernuansa antik alias jadul pemirsa. Nah, pemirsa Incip-Incip tidak hanya berjualan soto. Di sini juga ada buat pemirsa Incip-Incip pecinta gorengan. Nah, ternyata ibunya tadi itu juga menjual yang namanya aneka macam gorengan seperti tahu, tempe, dan lain sebagainya. Tentunya dengan harga yang sangat murah meriah pemirsa. Saya tapi penasaran ini sama pemilik usaha kuliner ini, apakah mau dipanggil sekalian? Gimana ya Samsu? Panggil kira-kira? Saya ke belakang aja pemirsa ya, nggak usah lama-lama. Karena juga anti penasaran ini ya ibunya kemana. Assalamualaikum ibu. Halo, datang ini. Assalamualaikum ibu. Sehat ya ibu ya? Sehat. Ibu tahu nggak saya dari mana? Dari Dama TV. Dama TV program acara apa? Incip-Incip gitu. Ya kurang kompak bu di program acara Incip-Incip pemirsa. Oke, saya bicara dengan ibu siapa ini? Bu Nur Hayati. Ibu Nur Hayati. Dipanggil Ibu Nur apa Bu Hayati Ibu nih? Nur. Ibu Nur aja ya pemirsa ya. Oke. Pemirsa Incip-Incip, ini adalah Ibu Nur Hayati, adalah pemilik usaha kuliner soto unyil Rp5.000 ya. Ibu, saya boleh ngobrol-ngobrol nggak ini? Boleh, silahkan. Sambil berdiri apa sambil duduk? Duduk di sana. Sambil duduk ya. Iya. Kita geser pemirsa Incip-Incip. Oke pemirsa Incip-Incip, sekarang saya sudah duduk santai, duduk cantik dengan Ibu Nur Hayati pemirsa. Ini pemilik dari bisnis kuliner soto unyil Rp5.000 aja pemirsa ya. Ibu Nur Hayati, ini kenapa sih Bu kok namanya soto unyil Rp5.000 di sini Bu? Ya, kenapa? Supaya lebih dikenal masyarakat Batu, ada soto yang tempatnya unik di sawah, juga dengan konsep joglo lawasan. Jadi 5.000 itu angka yang mungkin mudah ya bagi masyarakat, anak-anak atau yang diet itu suka yang kecil. Sebenarnya yang ramai juga yang besar, ada 10.000, ada 14.000 soto daging, tapi soto unyil menjadi favorit lah, seperti itu Mbak. Berarti memang kalau untuk soto unyil sendiri di sini best seller ya? Iya, paling best seller soto unyil karena peminatnya dari semua kalangan bisa masuk. Oh ya, biasanya dari mana aja Bu kalau yang di sini? Dari masyarakat Batu, ada juga dari para wisatawan dari berbagai kota, bahkan dari luar provinsi ya, dari mana Bali juga, Jakarta, yang mungkin wisata di Batu mampir kok ada sesuatu yang unik gitu ya. Tapi ngomong-ngomong ini Ibu Nur Hayati kok tahu kalau mereka dari Jakarta, dari Bali dan sebagainya. Gitu, oh, ketika mereka selesai makan, Ibu Nur Hayati sempatkan diri untuk ngobrol begitu ya. Biasanya mereka review juga Mbak, jadi kasih review di video apa, mereka semuanya kayak penggemar kuliner ya, yang rata-rata datang itu.
Jadi memperkenalkan kalau dari mana gitu, dari luar kota. Masyarakat Batu banyak juga yang lewat-lewat karena ini ada jalan baru tembus aspal dari Kelurahan Kemas sampai Pandan itu petik stroberi itu sudah diaspal. Jadi ini menjadi jalan alternatif kalau Batu ada macet. Jadi mereka mungkin lihat mampir. Dari masyarakat Batu sendiri animonya juga luar biasa. Dari dinas-dinas juga dari keluarga-keluarga. Nah, untuk dengan Rp5.000 aja itu untuk yang soto apa, daging, ayam Soto atau? ayam. Oke. Jadi kalau Yang kesini daging 7.000, yang ayam 5.000 untuk unyil, yang besar 10 sama 14. Oh, berarti selain ada yang ukuran mini atau unyil, ternyata di sini juga ada yang untuk kemasan yang mangkok besar alias jumbo buat pemirsa yang mungkin kalau misalnya ukurannya cuma seupil kurang kenyang ya. Biasanya ayah samsu itu selalu kurang kalau cuma seupil dia nasinya ya. Pasti biasanya kalau yang modelnya ayah samsu begitu lebih suka yang versi jumbo. Berarti 14.000 ya, Bunda ya. Oke. Kalau ayam 10 yang besar. Ayam 10.000, daging 14.000. Oke, ngomong-ngomong soal ini apa sih, Bu? Oh, itu tambahannya aja sih Mbak, ada tempe, ada khasnya sini tahu weci itu kayak jajanannya atau biasanya dimakan sama soto. Biasanya kan kalau masyarakat kan kadang pengunjung kalau misalnya nunggu kan kelamaan kan, kadang kan ada yang suka nyemil-nyemil. Ya, ini cemilannya. Nah, ini pemirsa ya, ada tempe goreng, kemudian tahu weci. Ada apa lagi sih, Bu? Itu aja sih Mbak. Ada 2 macam ini pemirsa incip-incip ya. Iya. Kali ini saya ingin mencoba menikmati sotonya Bunda, nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih Bu Nur Hayati. Kita cobain ya. Udah datang. Terima kasih Ibu Nur Hayati. Sedapnya minta ampun. Ibu Nur Hayati ini bikin sendiri ini sotonya. Butuh waktu berapa lama ini Bu Nur Hayati bikin soto seenak ini? Aromanya kayak Masaknya atau bikinnya langsung? Masaknya, proses masaknya biasanya ini. Masaknya juga nggak terlalu lama sih Mbak kalau soto itu ya. Yang penting dagingnya udah dimasak empuk gitu ya. Kalau ini yang soto ayam ya, Ibu ya. Ini ada yang daging. Oke. Ini yang daging yang 14.000 yang besar nih. Ya, ini yang ayam sama daging. Ini ayam. Oke, ini ayam daging. Bukan ayam aja. Itu daging. Oke. Jadi yang ini pemirsa incip-incip saya sambil jelasin sambil review ya, Bunda. Oke. Oke, pemirsa incip-incip ini saya sudah disajikan dan langsung ini ya diwehi telu mangkok soto pemirsa ya. Ini ada soto daging dan juga soto ayam pemirsa. Nah, kalau yang di sebelah kiri saya ini pemirsa ini soto daging ya, ini dengan porsi yang unyil. Kalau soto daging yang porsi unyil harganya berapa ini Bunda? 7.000. Harganya 7.000 pemirsa. Kalau yang ayam ini 5.000. harganya Rp5.000. Nah, ini ada juga pemirsa buat pemirsa incip-incip yang biasanya itu demen banget ya yang namanya makan nasi porsi bawahnya kayak ayah samsu gitu. Biasanya kalau misalnya cuma kayak segini doang biasanya nggak cukup ngono ya, kayak ganjel, jadi biasanya ngono pemirsa ya. Nah, ini kayak ayah samsu ini pemirsa biasanya lebih suka yang porsi jumbo. Nah, kayak ini nih pemirsa ya. Jadi untuk jenisnya seperti ini ya, model mangkoknya ukurannya seperti ini. Ini harganya 14.000 ya Bunda ya. Nah,
Ini untuk harga 14.000 yang soto daging pemirsa. Nah, kira-kira yang mana dulu nih yang mau saya icipi, yang kecil aja ya. Yang kecil ya Ayah ya. Oke, saya nggak ngicipin semua berarti ya. Boleh diicipin Oke. semua. Boleh dicicipin semua. Ya. Oke, ini saya mau nyobain yang namanya soto daging ya. Soto unyil yang daging. Ada yang kurang nih, Bun. Sambal. Sambal dan kecap pemirsa. Jeruk nipis. Ada jeruk nipis juga. Nah, di mana-mana namanya soto itu pasti ada yang kurang kalau kita waktu memakannya tidak ada pedes-pedesnya atau nggak ada manis-manisnya atau nggak ada kecut-kecutnya. Nah, kalau saya demen banget kasih kecut-kecut nih, misalnya kasih jeruk nipis ya, buat pecinta jeruk nipis yang pingin ada kerasa kecut gitu ya, boleh dikasih jeruk nipis. Kalau nggak suka nggak apa-apa, nggak usah. Iya, jadi nasinya diratain aja, jangan cuma di dua sisi, satu sisi doang ya, nanti dia rasanya nggak merata ya, nggak nyampur. Nah, lalu yang kedua pemirsa, saya juga demen banget kalau misalnya soto itu dikasih pedasnya sedikit. Aku nggak banding banyak-banyak ya, soalnya biasanya kalau sambal soto itu pasti pedes, ya kan? Nah, terus yang ketiga, Kecap. aku suka dikasih kecap juga. Jadi suka yang versi kompletnya kalau anti pemirsa ya. Kalau pemirsa nggak ping pakai kecap nggak apa-apa, no sambal juga tidak apa-apa. Cobain ya, nyobain ya Bun. Makan ya, makan ya. Cobain soto unyil daging ala Bu Nur Hayati, tepatnya di kawasan Jalan Embong Anyar, Temas, Kota Batu. Coba ya. Ini aku campur dulu ya bumbunya tadi dengan nasinya, dengan dagingnya pemirsa. Ini bisa dilihat ya pemirsa ya, ini untuk ukuran dagingnya juga ternyata cukup banyak dia pemirsa. Ini saking emang wis mendelep ketutupan sege. Ada juga irisan ini ya, irisan telurnya yang telah dikukus. Nggak lupa ini ada apa namanya, bawang pre hijau ini Bu, kasih Hijau-hijau. bawang pre juga hijau-hijau. Kemudian diberi juga yang namanya toge. Toge. Jadi kalau soto, tapi ada juga nih Bun yang namanya soto mesti pakai koya ya. Ya, Itu ini khas soto khas segar. mana? Oh, kalau yang ini Soto segar. yang khasnya Bu Nur Hayati ini yang soto segar. Coba ya. Di mana-mana kalau soto segar itu pasti waktu ditambah langsungnya seger ya emang ya. Ini buat pecinta yang nggak suka soto tapi yang nggak terlalu kental ya. Ini namanya soto segar, ini cocok pemirsa ya buat dinikmati. Sekarang Ati mau coba nasi, Anti kasih irisan dagingnya pemirsa. Ini sengaja aku banyakin nasinya karena untuk ukuran dagingnya dia juga cukup besar. Ya, boleh Mbak ditambah tempe juga. Baru makan 2 sendok udah rasa kenyang pemirsa. Karena emang untuk ukuran dagingnya di sini juga irisannya cukup besar-besar pemirsa ya. Kemudian ada lagi di sini khasnya mesti ada gorengannya. Kalau di soto unyil 5 ribuan di sini, ini gorengannya ada 2 pilihan ya, ada tempe dan juga ada tahu weci. Ini kira-kira yang mana nih Bun, yang enak Bun? Monggo dicoba semua boleh. Semua boleh, tapi saya ambil salah satu dulu. Saya mau coba yang lain dari yang lain, yang jarang biasanya. Ini yang jarang saya temuin pemirsa, tahu weci. Coba ya. Kita sekarang nyoba makan soto daging, ya soto unyil 5.000 yang daging. Kemudian diberi irisan tahu weci. Mantap. Gurih ya. Ini tahu wecinya dia lebih kerasa ke gurih, dia nggak begitu asin, asinnya pas juga. Karena memang kalau terlalu asin juga nggak baik juga ya pemirsa ya. Ini untuk bumbunya juga dia lebih sedap juga ketika dia dimakan dicampur dengan soto pemirsa. Sekarang saya mau nyoba kalau digado. Sama-sama. Kayaknya enaknya kalau dikasih lombok. Ini lomboknya. Ada lombok juga. Tapi aku nggak berani makan lombok ya. Nah, buat pecinta pemirsa ya,
yang suka gorengan dimakan sama lombok cocok ya. Enak. Enak. So, wadah rahangnya, Bun. Enaknya. Pokoknya rahangnya enak pokoknya biasa ya. Ini nggak ada ruangnya, nggak ada tandingannya. Cuma ada di soto unyil Rp5.000 di Temas. Cobain deh. Oke pemirsa, makan-makannya udah dulu ya. Sekarang saya mau ngobrol-ngobrol lagi bercuap-cuap sama bunda aku yang satu ini ya. Ada Ibu Nur Hayati. Ibu nggak ngiler buat saya makan. Udah sering makan, sering ngincipi. Udah sering ngincipi sotonya Dewi pemirsa ya. Iya, harus sering ngincipi. Nah, Oke. Jadi sebelum disajikan atau setelah masak kan harus diincip Mbak, rasanya bagaimana, pas atau enggak. Berarti Ibu selalu menerapkan seperti itu ya biasanya. Kalau untuk soto-soto sendiri ini waktu pemasakannya kurang lebih 2 jam. Nggak Pembuatannya? sampai ya, 1,5 jam. 1,5 jam pemirsa ya. Nah, kalau dagingnya memang agak lama ya, sampai 1,5 jam. Tapi kalau untuk yang untuk Ayam yang cepat, dagingnya dengan ayamnya pasti lebih lama yang daging. lama yang daging pemirsa. Nah, tapi kalau untuk dagingnya ini Bu ya, kenapa sih kok irisannya di agak besar-besarin gitu? Iya. Kan kadang itu di luar sana ada yang gitu yang apa tuh dikecil-kecilin, tipis banget sampai setipis kertas kadang gitu ya. Tapi kenapa sih ini kok Bu Nur Hayati ini kayaknya ini beda dari yang lain gitu ya? Untuk kayaknya betul-betul memperhatikan apa itu isi perutnya apa itu pengunjung gitu loh ya. Aku kayak terkesan aku ingin membuat para pengunjung itu merasakan kenyang meskipun dengan porsi kecil kayak seperti itu modelnya ya. Kalau saya lihat loh ya. Tapi apakah benar sih Bu? Menyajikan yang pantas gitu ya Mbak. Walaupun harganya murah, penyajian harus tetap yang pantas, maksudnya enak dan bisa kembali lagi kan gitu pelanggan. Enak, murah, pemirsa. Kan Iya. yang dicari seperti itu ya. Iya betul ya Samsu ya, Mas Dadang ya. Biasanya itu kan yang cari enak dan murah. Nah, untuk soto unyil Rp5.000 di milik usaha kuliner dari Bu Nur Hayati ini adalah pilihan yang sangat tepat pemirsa ya. Nah, Bu, ini untuk soto ayam sendiri ini biasanya kan dijual dengan harga 5.000-an, ya kan? Nah, ini apakah juga cukup banyaknya pesan untuk yang harga 5.000-an ini? Banyak biasanya anak-anak atau yang diet ya Mbak ya, yang olahraga juga seneng yang kecil, atau bahkan ada yang kecil tapi nambah kayak gitu. Kecil tapi nambah, Kecil, setengah porsi. Ada yang pesennya pertama kecil, nambahnya yang gede. Mungkin Oh. mau lihat rasanya dulu enak apa enggak, baru nambahnya yang gede, ada juga. Tapi seperti ternyata dia nyesel, aduh aku kok pesan yang kecil ternyata enak, pesan lagi itu. deh Ya, gitu jadi ya. mungkin karena pertama kali pesen kecil dulu, dirasain enak, nambah. Ada yang nambah mangkok kecil, ada yang nambahnya mangkok besar. Tergantung ya kebutuhan dari pelanggan tadi. Mungkin masih kurang porsinya, pesen yang besar. Nah, kalau yang untuk kecil sendiri kan tadi kan Ibu bilang awal mula ada yang pesan kecil terus pesan besar, itu yang apa yang daging semua atau gimana? Rata-rata sih penggemar di sini daging. Hmm. Nggak tahu Mbak, banyak yang suka daging juga. Sama berimbang sih Mbak, tapi permintaan daging lebih tinggi. Ya mungkin tergantung kantong daripada pelanggan ya. Sayangnya ringan di Bener. kantong. Bener ringan di kantong ya. Ya, saya membuat resep ini itu karena saya itu terkesan waktu saya masih SMP itu sering diajak oleh ayah saya mesti sarapan di warung seperti ini Mbak menunya, dan saya suka sekali makan soto segar seperti ini. Jadi ada camba tauge-nya itu, terus kita makannya sama tempe atau telur dadar kalau di warung saya waktu SMP. Jadi daerah Kepanjen lah warungnya itu. Rupanya di sini alhamdulillah saya menggunakan resep itu
pelanggan juga animonya suka gitu Pak. Seger dan ya kesan beda gitu. Kalau Lamongan banyak ya di Batu sini, Lamongan banyak, tapi orang itu biar ada yang berbeda gitu. Bu Nur Hayati, kita ngomong-ngomong soal ini ya, apa tuh, suasana ini ya. Ini kan suasananya kan joglo gitu ya. Iya. Ini inspirasinya dari mana, Bu? Saya suami penggemar joglo, saya juga senang juga dengan estetik ya. Jadi sesuatu yang unik, berbeda, dan saat ini orang itu mungkin jenuh ya kalau kita punya bangunan yang cuma tembok biasa, itu udah banyak Umum kan, ya. umum gitu. Kita mau yang berbeda, sajikan yang berbeda. Alhamdulillah yang datang ke sini itu berkesan suka seperti di rumah nenek gitu ya. Ada yang sampai ketiduran, yang anak-anak itu Ketiduran di sebelah memang mana di kursi biasanya? situ. Jadi Oh, terlanjur mereka nyaman ya. menikmati suasana sejuknya sawah sama suasana rumah kayu yang kuno ini, memberi kesan estetik ya. Baik anak muda maupun orang tua, ada yang sakit juga, lansia-lansia dibawa ke sini, seneng gitu loh Mbak. Jadi suasana itu, saya juga bersyukur ya bahwa konsep ini bisa membuat orang lain bahagia gitu ya, yang datang ke sini itu seneng gitu ya. Ada yang sakit pun sembuh gitu ya, seperti itu. Maksudnya menjadi destinasi bagi masyarakat maupun para wisatawan, bahkan dari Bali juga tadi itu suka. Jadi semuanya appreciate dengan konsep joglo lawasan estetik, itu suka banget gitu. Mungkin nanti ke depan akan kita tambah mungkin koleksi Koleksi apa? kursi-kursinya yang memang benar-benar kursinya zaman dahulu, mungkin dari jadul ya. menjalin kayak gitu-gitu ya Mbak, dari apa Mbak, yang benar-benar Anyaman itu ya. anyaman itu kuno itu. Jadi karena itu memberikan taste yang berbeda tadi, kesan yang berbeda, dan kalau kita bisa membahagiakan pelanggan kita, tamu-tamu kita, kita pun ikut senang. Jadi apa ya, berbagi kebahagiaan, kearifan lokal, keramah tamahan, juga bersyukur sekali bisa diterima di masyarakat seperti itu. Ini kalau ngomong-ngomong untuk yang di ini bangunan samping sampai di belakang itu kemana? Itu kebun Mbak, jadi ada kebun di Oh. belakang. Iya. Berarti Mak ini betul-betul Ada nuansanya sumber alam air, pemirsa ada sumber ya. airnya juga dari sumber air di atas. Iya. Wah, luar biasa pemirsa, betul-betul nuansanya alam, menyentuh sekali di hati pemirsa ya. Wah, ini nampaknya udah habis ya waktu kita ya Ayah ya. Oke, Ibu Nur Hayati, ini nggak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Mungkin ada yang mau disampaikan Bu, monggo ke pemirsa incip-incip yang belum tahu soto ini. Terima kasih para pemirsa incip-incip, monggo Pinara ke Kota Batu, belum mampir ke Soto Kopi Kota ya kalau ke Kota Batu. Terima kasih Mbak Anti. dari Incip-incip. Oke, terima kasih banyak Ibu Nur Hayati. Terima Saya kasih. doakan sukses dan mudah-mudahan Amin. bisnis kulinernya ramai setiap hari Siap. pemirsa. Oke, pemirsa incip-incip yang di rumah, usai sudah perjumpaan kita pada kali ini, saya Anti dan kerabat petugas mengucapkan mohon pamit, tetap dalam program Incip-incip. Bye-bye.